selamat datang teman-teman semuanya dan pemirsa YouTube channel Library Umpo Official. Pada pagi hari ini kita akan memulai juga lanjutan terkait dengan Lip Connect episode 5. Nah, Lip Connect merupakan diskusi ringan terkait dengan literasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya di mahasiswa. Dan ini akan bersama dengan UKM yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kemudian untuk Lip Connect pada pagi hari ini akan mengusung tema yaitu terkait dengan literasi di dunia bela diri. Nah, pasti akan unik teman-teman semuanya dan juga pemirsa YouTube terkait dengan literasi tidak hanya cuma membaca atau menulis, tetapi juga pasti terkait dengan bela diri. Nah, kita akan ulik di sini di dalam Lip Connect episode 5 ini terkait dengan literasi di dunia bela diri. Baik, kita sudah hadir dua perwakilan UKM. Yang pertama itu dari Tapak Suci dan juga dari Jujitsu. Nah, nanti ini bisa perkenalan dulu terkait dengan terkait dengan identitasnya, kemudian bagaimana sih bentuk kegiatannya di masing-masing UKM dari Tapak Suci dan juga Jujitsu. Mungkin dari Tapak Suci dulu bisa perkenalan, baru nanti dilanjut dengan Jujitsu. Oke, izin Mas, saya Mary Egini Tami, sering dipanggil Mary. Untuk program studi saya di S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Agama Islam. Alhamdulillah pada tahun ini saya diamanahi menjadi Ketua Umum periode 2025-2026 untuk UKM Tapak Suci Universitas. Baik, terkait dengan bentuk kegiatannya apa? Kami selama mungkin beda dengan Jujitsu pasti beda ya. Iya. Kalau bentuk kegiatan yang kami lakukan tentunya latihan rutin untuk mengolah mental dan juga fisik. Terlepas dari latihan itu juga ada beberapa program dari kami, mungkin rapat bulanan atau mungkin sharing season. Tentunya mungkin kami menghadirkan pemateri atau mungkin dari alumni yang memang sudah lulus dari UMPO ini. Dan tentunya ada beberapa event-event seperti kejuaraan dan mengikuti event juga. Oke, seperti itu. Berarti tidak hanya sekedar latihan aja ya, masih tetap ada sharing dengan alumni dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi tidak cuma sekedar fisik latihan gitu ya, jadi juga ada kegiatan lain. Baik, untuk Jujitsu gimana? Bisa kenalan juga? Ya, perkenalkan saya Dia Anggar Aisyana, biasanya dipanggil Anggar. Saya dari program studi S1 Akuntansi dan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum di UKM Jujitsu Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, kalau kegiatannya di UKM Jujitsu ini mungkin hampir sama ya Mas sama UKMTS. Itu latihan rutin dan juga mengikuti kompetisi gitu. Oke, dan juga ini biasanya juga apa? Selain kegiatan rutin latihan, ada kegiatan lain? Ada kegiatannya, kita juga mengadakan kejuaraan gitu. Mengadakan juga ya? Ya, setingkat nasional. Ini juga lagi on proses. On proses ya? Masih lama? Masih nanti Juni. Oh, Juni. Oke. Jadi sebentar lagi ya. Baik, berarti dua-duanya ini adalah ketua umum ya? Nah, keren sekali teman-teman semuanya dan pemirsa YouTube bahwasanya ketua dari UKM bela diri ini semuanya perempuan. Maksudnya kan ya namanya juga emansi perempuan ya. Jadi tidak hanya laki-laki aja berarti ya yang menjadi seorang ketua umum atau menjadi kepala atau jadi tidak hanya ketua laki-laki aja, tapi juga perempuan juga bisa menjadi suatu pimpinan, apalagi ketua umum, apalagi di bidang bela diri. Jadi ini sangat luar biasa terkait dengan itu. Baik, dan semuanya kita masuk di ini intinya. Jadi kita tadi sudah perkenalan ya terkait dengan kegiatannya seperti apa, kemudian profil dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa bisa mengunjungi dari setiap UKM tersebut. Kemudian ini teman-teman, tadi kita membahas terkait dengan literasi di bidang bela diri. Yang saya sampaikan tadi itu tidak terlepas dari kita hanya membaca dan menulis saja, tetapi juga mungkin di bidang gerakan dan olah gerakan lah, olah ini dan sebagainya. Nah itu menurut teman-teman semuanya nanti dari Tapak Suci dan Jujitsu. Nah, bagaimana bela diri yang dikaitkan dengan literasi? Apakah masih ada kaitannya
Gimana? Kalau menurut teman-teman? Oke, dari saya dulu. Iya, dari Tapaci dulu. Untuk literasi, karena saya juga Ya, pas ya. prodi Prodi perpustakaan juga ya. Literasi dalam bidang bela diri tentunya hal yang unik ya Mas ya. Oke. Karena bukan mencakup untuk membaca atau menulis saja, Iya. tapi di Tapak Suci kami juga menerapkan, apalagi pas saat tanding, Oke. bagaimana untuk melihat taktik dari lawannya, bagaimana untuk membaca gerakan-gerakan Oh. yang yang akan diberikan oleh lawan. Mungkin seperti itu, Mas. Jadi kita bisa membaca gerakan ya. Iya. Mau nangkis, Iya. Mau nangkis dulu atau pukulan dulu. mau pukulan dulu. Jadi ya Ada prosesnya. ada prosesnya ya. Nah, itu kita masuk juga di masa kita literasi. Jadi tidak hanya membaca tapi kita membaca gerakan. Jadi tidak hanya membaca berita atau mungkin membaca sebuah buku, membaca gerakan pun juga ya bisa menjadi bentuk dari literasi ya, gerakan lawan. Nah, kemudian dari jujitsu gimana terkait dengan itu? Kalau dari jujitsu juga hampir sama lagi Oh, sama Mas. ini, Oh, oke. iya. Ketika kita sparring atau mungkin dalam pertandingan, Oke. kita juga harus membaca pergerakan lawan. Jadi kita tahu nantinya kapan kita harus menyerang dan kapan kita harus memberikan pertahanan gitu. Tapi Oh. selain itu di jujitsu itu juga mempelajari filosofi dan juga sejarah jujitsu atau teknik jujitsu itu bisa dari membaca buku juga, Mas. Oh gitu, jadi Iya. tidak hanya gerakan langsung ya. Atau mungkin awal-awal yang masih pemula itu harus membaca buku dulu, maksudnya latihan gerakannya harus gini. Biasanya kalau mau ujian kenaikan tingkat itu dari pelatihnya minjami buku gitu untuk membaca. Oke. Itu kan nama-namanya dari Jepang, jadi Oh agak iya sulit. iya iya iya. Oke. Tetapi kalau ketika tadi ya, kalau ujian dari semuanya itu kayak kenaikan sabuk dan lain sebagainya, nah itu harus ada ujian tulisnya nggak kira-kira? Kalau dari jujitsu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya, kalau di Tapak Suci ada. Ada kalau tahu sih Ada, ujian tulisnya. ada. Oke. Kami berlandaskan Muhammadiyah juga, dan sejarah Tapak Suci itu juga sangat panjang ya Mas. Iya iya betul. Maka ujian tulis itu kami untuk memperdalam hal tersebut, entah itu dari Oke. keislaman atau mungkin dari Kemuhammadiyah juga ya? kemuhammadiyahannya juga, dan Oke. ketapak sucinya juga seperti itu. Oke. Jadi ya apa ya, bisa disimpulkan juga. Jadi bela diri pun dari kegiatan kayak sparring, kayak turnamen, ketika kita membaca situasi lawan, kemudian membaca gerakan-gerakan itu masuk di dalam sebuah literasi ya. Jadi tidak hanya membaca buku atau kita menulis atau mendengar, tetapi ya membaca gerakan-gerakan yang ketika kita bertanding atau berlatih itu juga masuk di dalam sebuah literasi. Nah, itu sangat menarik teman-teman. Jadi kita harus ya bisa diskusi ini bisa sangat menarik terkait dengan itu. Baik teman-teman. Nah ini di dalam proses latihan ya pasti ada nilai-nilai yang ditanamkan kepada seluruh anggotanya. Nah nilai apa saja yang selalu ditanamkan ketika kalian itu berlatih atau selama di UKM itu, atau nilai-nilai positif yang ditanamkan kepada anggota? Nah, mungkin dari jujitsu dulu. Kalau di jujitsu itu yang paling terasa ada 3 nilai utama, Mas. Oh, ada 3. Yang pertama itu kedisiplinan, yang kedua ada kesabaran, dan yang ketiga itu ada rasa hormat. Kedisiplinan karena kita itu kan latihan rutin, gak bisa ditinggalkan secara sembarangan. Oke, ya. Kemudian rasa sabar itu karena di dalam jujitsu itu nggak bisa kalau kita hanya mempelajarinya dalam satu kali latihan. Jadi harus perlu proses panjang dan juga banyak kegagalan. Kemudian rasa hormat karena kita itu selalu memberikan dan menerima hormat kepada pelatih ataupun kepada sesama ketika mau memulai atau mau mengakhiri latihan. Oke, ya saya sering lihat sih kalau mau latihan tuh mau sparring atau tandingan biasanya gini dulu atau mungkin dengan gerakan-gerakan yang memang ya sudah menjadi pakemnya gitu. Oke. Kalau dari Tapak Suci gimana? Kalau dari Tapak Suci juga nilai-nilai yang kami terapkan terlepas dari al-Islam tentunya. Al-Islam. Mungkin sama seperti yang dari pihak jujitsu tadi, bahwa setiap pertemuan, setiap latihan rutin atau mungkin acara-acara apapun, tentunya disiplin dan rasa hormat
dari atas ke bawah atau bawah ke atas itu tentunya harus terus Mas. Maka daripada itu kami selalu memegang teguh prinsip untuk terus berkolaborasi, entah itu pada alumni Oke. atau pada domis yang memang sudah selesai masa tugas seperti itu. Oke, berarti kalau anggota sudah demisioner tetap ini ya, tetap apa ya? Ya sering datang, Iya, tetap apa masih kami rangkul masih untuk dirangkul ya, ya apalagi terus kalau berdiskusi oke, seperti itu. itu ya memang ya tadi ya, tidak hanya sekedar latihan fisik juga, tapi kayak penanaman mental, disiplin, kemudian karakter juga perlu ya. Maksudnya jangan sampai ya cuma sekedar apa ya, latihan kemudian hanya sekedar bela diri, tetapi ya penanaman karakter anak ya harus dibentuk juga. Apalagi disiplin itu ya harus kita tanamkan kayak gitu. Jadi biar nggak apa ya, kan biasanya ada beberapa ya teman semuanya, apalagi penonton YouTube, bahwasanya ada beberapa yang mungkin kayak perilaku kayak sombong, kemudian kayak urakan kan, itu yang benar-benar harus kita atasi ya. Makanya perlu kayak rasa hormat tadi, kemudian penanaman mental, kemudian karakter tuh sangat penting sekali. Baik, nah ini di balik proses latihan ya, maksudnya kemampuan bela diri juga ada proses panjang ya, proses panjang latihan. Nah, apa saja yang dipelajari selama teknik apa latihan, teknik apa saja, atau mungkin ya sesuai dengan pengalaman pribadi. Jadi apa saja teknik yang selama ini dipelajari dari teman semuanya. Kalau dari tahu jadi dulu. Teknik dalam bertanding. Ya, ya mungkin teknik latihan atau mungkin ada beberapa Oke. step kayak gitu. Kalau untuk teknik-teknik yang kami berikan kepada para anggota, mungkin itu merujuk ke atlet, Mas, ya. Oke, oke. Tentunya kalau seperti itu kan kami bedakan antara memang yang kami tujukan untuk atlet Oh, atau ada beda ya? ada perbedaannya atau Oh. atau memang untuk anggota yang memang untuk mendalami keilmuannya saja. Oh, ada Ya, juga yang kayak gitu ada ya. kami bedakan di seperti itu. Kalau memang atlet ada programnya sendiri, ada tekniknya sendiri, ada gurunya sendiri Oh, ada guru juga. sendiri. Ada Oh, oke, coachnya oke. juga. Hmm. Dan kalau misal untuk anggota biasa, anggota yang memang ditujukan untuk hanya latihan atau mungkin acara-acara seperti itu, hanya kader-kader atau yang sudah punya sabuk biru itu biasanya dilatih seputar teknik di tapak suci, Oh, harus oke, oke, oke. nendang seperti apa, Oh, kuda-kudanya oke, oke. seperti apa, dari dasar sampai selingkup tapak suci mereka tahu seperti itu. Oke, gitu. Ada nggak sih apa ya kayak latihan selain teknik aja yang diajarkan? Mungkin latihan lain selain teknik itu ada Selain teknik banyak sekali. banyak sekali ya. Kami juga ada teknik, kami juga ada latihan khusus untuk penampilan atau mungkin untuk seni gitu ya, ada ya kayak ya gitu. biasanya Umpo juga sering Ya, untuk betul ya, saya juga sering lihat. ya untuk kami untuk tampil tentunya butuh persiapan, Iya, betul. butuh rombak materi lagi. Nah di situ kayaknya nggak bisa nih kalau misalnya terus mendadak seperti itu. Oke. Karena daripada nanti kurang profesional di atas panggungnya, maka kami berikan 1 hari untuk anak-anak ini latihan bersama untuk show tersebut. Oh, Jadi bagaimana nantinya mau berkelompok atau mau sendiri itu. atau mungkin solo kreatif atau mungkin beberapa jurus-jurus nasional yang Oke. lain, seperti itu. Berarti sudah ada kayak itu ada timnya sendiri ya berarti. Ada timnya sendiri. Untuk Yaso kayak gitu ya, atlet sendiri Ada tadi sendiri yang show sendiri. sendiri ya. Tapi gerakannya tetap sama ya. Dalam arti apa ada kreasi lain selain di luar pakem mungkin tadi? Kalau di luar pakem tentunya ada beberapa yang kami rombak, ada beberapa yang kami percantik atau mungkin kami poles untuk biar lebih enak untuk dipandang audiens, karena kan audiens kan memang kebanyakan nggak apa ya jauh dari pemahaman bela diri tersebut. betul. Jadi biar enak dipandangnya seperti itu. Oke. Jadi tadi ya teman-teman semuanya bahwasanya nggak cuma kalau di tapak suci nggak cuma di teknik aja, tetapi ada
penampilan lain yang tadi yang di atlet untuk atlet sendiri, kemudian untuk penampilan show, pertunjukannya juga sendiri dan juga sudah ada timnya sendiri. Baik, UKM Jiu-Jitsu sendiri. Nah, ada nggak sih tadi ya teknik-teknik yang ada di Jiu-Jitsu yang diajarkan, kemudian ada nggak sih selain teknik yang diajarkan atau ada latihan lain nggak selain itu, selain teknik yang diajarkan? Kalau teknik yang diajarkan di Jiu-Jitsu itu meliputi pukulan, tendangan, bantingan, dan juga kuncian, Mas. Kuncian. Ya. Oke. Nah, itu latihannya semuanya sama, kecuali yang mau tanding itu. Kalau yang mau tanding nanti ada tambahannya, tapi untuk fisik aja, bukan untuk tekniknya. Itu Ya. cuma fisik, berarti ada Iya. tambahan fisiknya Ya, itu ya? betul. Oke. Kalau selain teknik di Jiu-Jitsu mungkin hampir sama juga kayak tapak suci untuk show gitu. Tapi kalau di Jiu-Jitsu itu jarang sekali ada show. Jadi iya. mungkin kalau mau ada show aja kita ada tambahan Ada show. tambahan gitu. Gitu. Oke, tapi kalau gerakannya itu tuh sama ya, Kak? Susu gitu. Iya, sama. Sama ya? Sama. Oke. Jadi ya tadi ya, jadi tidak hanya teknik yang diajarkan ya, berarti kan ada latihan tambahan ya, tadi buat pertunjukan, kemudian untuk atlet sendiri ada tambahannya sendiri untuk teknik, kemudian untuk fisik dan lain sebagainya. Ya itu terkait terkait dengan latihan teman-teman. Jadi ya tadi ya tidak hanya sekedar latihan aja kalau teman-teman mengikuti UKM di UKM Jiu-Jitsu atau mungkin tapak suci, tapi ada teknik-teknik lain yang atau latihan lain yang memang diajarkan gitu. Oke, baik teman-teman. Pastinya di era sekarang ini ya, era modern lah, terkait dengan era teknologi, pasti ya Gen Z apalagi ya anak-anak mahasiswa sekarang ini pastinya lebih suka rebahan ya karena ini kayak gitu ya. Kalau kita melihat banyak sekali mahasiswa yang sering main game atau main HP, lebih suka hal-hal seperti itu daripada latihan-latihan fisik lah atau mungkin latihan-latihan memang berat ya kayak gitu ya. Nah, menurut kalian sih apa tantangannya dalam proses mengenalkan bela diri kepada mahasiswa? Pastinya nanti ketika tahun depan kan pasti ada rekrutmen lagi ya, pasti ada promosi atau mengenalkan kepada mahasiswa baru. Bagaimana caranya teman-teman itu memperkenalkan agar bela dirinya itu masing-masing bisa menarik dan juga banyak yang mengikuti. Nah, mungkin dari Jiu-Jitsu dulu. Kalau dari Jiu-Jitsu itu tantangannya persepsinya mahasiswa, Mas, biasanya. Kan banyak tuh mahasiswa yang berpikir bahwa bela diri itu keras, bela diri itu menyakitkan, capek gitu kan. Tantangannya dari Jiu-Jitsu sendiri itu adalah persepsi mahasiswanya, Mas. Jadi banyak mahasiswa biasanya itu berpikir bahwa mengikuti bela diri itu keras, terus menyakitkan, melelahkan gitu. Padahal di Jiu-Jitsu itu kita diajarkan teknik bagaimana kita bisa mengalahkan orang yang lebih besar gitu. Padahal kita kecil badannya gitu. Nah, kalau untuk gimana bisa menambah anggota di tahun depan itu biasanya kita dengan mengadakan open recruitment-nya secara santai. Jadi di media sosial kita buka dan nggak hanya satu waktu aja, Mas. Kita bisa gabung di kapanpun. Oh, bisa gabung kapanpun ya? Iya, bisa gabung kapanpun. Oh, nggak ada periodenya kayak gitu ya? Iya, kemudian kita juga biasanya mengadakan demo kalau pas Mas Tamaruk itu ya. Itu bentuk perkenalan juga. Ya, sama free trial biasanya di stand UKM pas Masta gitu. Jadi mahasiswa baru itu bisa langsung mencoba gitu. Oke. Tadi kan sudah disampaikan ya terkait dengan bagaimana caranya istilahnya mengenalkan ya, mulai dari demo, kemudian ya pertunjukan, kemudian ada stand UKM. Nah, ada nggak sih membuat bela diri itu tetap menarik dan relevan untuk sekarang ini kamu? Kalau dari Jiu-Jitsu biasanya dengan menambah di online. Biasanya kita di media sosial gitu maksudnya ya. Jadi biar teman-teman itu juga tahu kalau di Jiu-Jitsu itu bukan cuma pertarungan aja gitu, tapi juga bermanfaat nih buat kesehatan. Nah, itu yang paling penting ya. Buat kepercayaan diri juga. Nah, itu apalagi kalau sudah punya sudah punya bela diri dalam arti kalau kita keluar pun mungkin ada penjahat atau apa, kita sudah punya bekal lah. Makanya ya tadi untuk percaya diri itu semakin tumbuh kalau kita bisa ikut di dalam sebuah UKM bela diri tadi.
Nah, kemudian kita lanjut ke UKM Tapak Suci. Nah, bagaimana caranya UKM-nya untuk bisa mengenalkan terkait dengan apa namanya kegiatannya, kemudian aktivitasnya yang apa ya, yang karena mengikuti perkembangan zaman, bagaimana caranya untuk menarik mahasiswa juga, gitu. Ya, tentunya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan UKM Jujitsu. Kami juga ada beberapa demo-demo nanti untuk Mas Tamaru ya tentunya. Dan di luar dari itu tentunya cara kami untuk memperkenalkan UKM kami melalui media sosial agar tidak tergerus zaman ya Mas ya. Iya, betul. Kami juga ada beberapa platform, bukan hanya di TikTok aja, tapi ada di IG. Nanti kalau ada yang kepo nanti bisa silahkan ke UKM Tapak Suci Unmu Ponorogo. Di sana kita sharing tentang siapa-siapa saja yang ada di UKM kami. Oke. Terus prestasinya sih yang lebih Oke. kami tonjolkan. Jadi setiap anggota ada yang berprestasi. Cara kami untuk mengapresiasinya yaitu dengan apa ya, lewat poster ataupun lewat ucapan yang kami post di Oke. media sosial tersebut. Dan para anggota kami pun nggak sedikit juga yang join Tapak Suci itu karena lihat dulu di media sosial. Oh gitu, udah Iya. masih yang mengamati di media Iya. sosial kayak gitu ya. Kebanyakan bukan kebanyakan sih, kebanyakan dari luar Unmuh Unmu itu. sendiri. Iya, ada beberapa yang dari Win, Oke. ada beberapa yang dari Unida. Itu mereka ternyata setelah saya tanyai kenalnya dari mana, ternyata kebanyakan memang mereka lihatnya proses latihan ataupun yang lainnya itu dari media sosial Oh, oke. kami tersebut. Itu apa yang dari luar umum itu ya ikut latihan? Ikut Oh iya latihan. gitu, berarti tidak sebatas ini ya? Iya, tidak sebatas Unmuh saja. Mahasiswa umum saja ya? Oh gitu, saya baru tahu ternyata anggotanya itu juga tidak hanya dari umum saja teman-teman. Apalagi tadi ada yang dari UIN, kemudian ada dari UNIDA juga. Nah itu salah satu ya bentuk ya teman-teman kalau kita agar di apa ya istilahnya media sosial untuk mengenalkan, kemudian ya menarik mahasiswa agar mahasiswa itu bisa ya istilahnya mengembangkan dirinya, apalagi di bidang bela diri untuk menambah mental, kemudian karakter dan sebagainya. Nah, teman-teman ini tadi kan juga tidak disampaikan tidak hanya terkait dengan latihan aja ya, banyak aktivitas lain. Nah, di samping itu pernah nggak sih kayak ya tadi ya main bareng kayak gitu ya pernah ya maksudnya kegiatan-kegiatan seperti itu ya untuk ya istilahnya mengakrabkan, jadi tidak hanya untuk latihan aja. Nah kayak gitu. Baik gitu teman. Nah kita ada nggak sih, bisa nggak sih kalau menurut kalian itu literasi itu apa namanya ya, kalau dikaitkan dengan literasi yang sekarang ini ya, menurut kalian apakah perpustakaan itu bisa berperan dalam mendukung literasi di kegiatan seperti ini kayak gitu? Mungkin dari Takeshi itu. Iya. Perpustakaan berperannya tentu Iya, saja oke. sangat berperan penting. Di dalam Tapak Suci kan banyak sekali jurus-jurus dan Oke. itu setiap tahun atau setiap periode kami bukukan. Oh dibukukan? Iya, dibukukan. Ada buku besarnya nanti Oke. kami bukukan. Dan untuk perpustakaan sendiri kami itu di sekretariat itu punya space Pojok baca ya, gitu ya? ada pojok yang kami salurkan untuk misalnya ada beberapa teman-teman yang minat baca atau mungkin beberapa arsip kami. Oh, Ya, oke. jadi memang kami membuat perpustakaan kecil sendiri Oke. di sekretariat. Dan peran perpustakaan tentunya sangat penting, apalagi dalam mengolah arsiparis kami tentunya, dan mungkin sejarah-sejarah yang memang sudah lampau, dan bagaimana mungkin nanti kami melihat masa lalu tentunya dengan arsip yang ada di Arsip ya, perpustakaan koleksi tersebut, koleksi yang yang ada. ada di perpustakaan tersebut. Oke. Berarti setiap tahun ada buku yang yang dibuat gitu ya tadi? Iya, setiap tahun atau mungkin ada patokannya sih Mas, Ada mungkin patokannya. 2 tahun sekali atau mungkin setahun sekali. Oh, Seperti itu. oke.
Kalau dari Cuci sendiri bagaimana peran perpustakaan di bidang kayak gini, di kegiatan seperti ini? Kalau mungkin perpustakaan bisa berperan dengan menambah koleksi bukunya ya Mas. Oke. Koleksi buku tentang bela diri Oh. atau tentang sejarah jujitsu gitu. Oke. Kalau ini ya berarti apa ya itu sebagai peluang kolaborasi ya nanti ya Ya. kedepannya antara perpustakaan dan juga UKM, khususnya UKM di bidang bela diri. Nah nanti apa namanya itu sebagai masukan kami agar apa ya tingkat literasi di apalagi di lingkup universitas khususnya di bidang bela diri nanti bisa kami tingkatkan lagi. Nah itu teman-teman, jadi jangan apa ya istilahnya eh, di manapun itu di kegiatan apapun pasti ada literasi yang memang terselip di sesuatu itu. Jadi tetap ada literasi yang memang yang ada entah itu di bidang bela diri, kemudian di bidang apapun itu pasti ada literasi yang memang tersampaikan. Entah itu dari gerakan, kemudian membaca, kemudian kita menganalisis dan lain sebagainya. Nah, tadi ketika teman-teman mau ikut bela diri ya jangan sungkan ya, langsung aja nanti bisa daftar dan sebagainya. Jadi kegiatannya itu tidak terlepas hanya latihan aja, itu yang paling penting. Tadi ada kegiatan apa namanya, tidak hanya kegiatan yang latihan, tetapi kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa memberikan kita itu ya lebih asik lah seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar latihan aja. Nah, ini teman-teman, sebelum kita tutup ya pada podcast episode Lipcast Connect ini, nah ada nggak sih pesan singkat yang ingin kalian sampaikan untuk mahasiswa yang khususnya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk apa ya istilahnya nanti bisa daftar kemudian bisa mengikuti UKM semuanya. Nah dari Cici dulu. Kalau dari jujitsu, pesannya jangan takut untuk mencoba. Karena banyak mahasiswa itu yang takut mencoba karena dikiranya ikut bela diri itu hanya yang sudah punya fisik kuat itu udah dari sebelumnya gitu. Oke. Jadi semuanya itu dimulai dari nol, yang penting berani untuk datang ke latihan pertamanya. Oke, jadi jangan takut teman-teman, itu yang pesan yang paling saya tangkap ya. Jadi apapun teman-teman misalnya nggak perlu teman-teman harus punya badan besar, nggak perlu teman-teman punya istilahnya ya ilmunya dulu. Penting daftar, datang, nah nanti diajarkan kayak gitu. Nah kemudian dari Tapak Suci gimana? Pesannya untuk mahasiswa khususnya di Unmu? Ya, tentunya untuk tapak suci, jangan takut untuk mulai berproses, teman-teman. Silahkan kalau tidak ada kata terlambat, mau semester berapapun, mau umur berapapun kami tampung. Nah, Nanti silahkan langsung join saja. Nah itu, jadi jangan takut terlambat teman-teman sebelum mencoba ya. Jadi coba dulu, nanti apa namanya entah itu seperti apa progresnya teman-teman bisa ikuti. Apalagi kalau sudah ikut biasanya ini ya nagih ya kayak gitu ya. Sekali mencoba biasanya nagih. Nah itu yang paling penting. Coba dulu, jangan takut entah itu takut salah lah, takut apa ya? Takut dipukul kan kalau udah tahu tekniknya kan bisa menghindar dan sebagainya. Nah itu teman-teman. Oke, nah mungkin ada sedikit quotes ya, kata-kata hari ini untuk teman-teman semuanya. Ya, jadi tahu sih dulu kata-katanya apa. Oke, kalau kata-kata hari ini, saya mengutip dari moto kami saja. Di setiap latihan itu kami selalu menggabungkan dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Oke, mantap. Jadi Jujitsu. Dari jujitsu, kemenangan sejati itu bukan dengan menaklukkan orang lain, tetapi dengan menaklukkan diri sendiri terlebih dahulu. Oke, itulah teman-teman kata-kata yang hari ini dari teman-teman Tapak Suci dan dari Jujitsu, dan itu sebagai penutup pada podcast pada hari ini teman-teman. Nah pastinya apa namanya itu akan menjadi bekal teman-teman semuanya yang penonton setia dari YouTube Library Umpo. Setiap episode pasti punya cerita sendiri. Nah untuk hari ini ceritanya terkait dengan literasi di bidang apa namanya bela diri. Nah teman-teman mungkin itu terima kasih saya ucapkan kepada UKM Tapak Suci dan Jujitsu, sudah sangat menginspiratif, kemudian obrolannya sangat menarik, sangat unik, kemudian ini ya salah satu tentang emansipasi wanita. Jadi ini adalah ketua umum dari masing-masing UKM bela diri, ini dari Tapak Suci, kemudian ini dari Jujitsu. Nah mungkin dari episode ini teman-teman pastinya kita belajar ya bahwasanya literasi tidak sebatas hanya membaca dan menulis, tapi juga di bidang bela diri literasi itu juga sangat ditanamkan dan juga
pastinya ada terkait dengan tadi ya, gerakan lah, proses latihan, kemudian disiplin, pengendalian diri, menganalisis strategi dan sebagainya. Itu terkait dengan apa namanya, episode pada hari ini teman-teman. Kemudian sebelum kita tutup, ini mungkin promosi juga. Ini Instagramnya apa? Tadi belum disebutkan. Instagramnya untuk UKM Jujitsu bisa dikunjungi ya nanti teman-teman, itu @ukm.jump. Oke, dan justru dari Taman Suci. Ya, kalau UKM Tapak Suci, UKM titik Tapak Suci Ponorogo. Baik, itu teman-teman untuk medsos dari UKM Tapak Suci dan Jujutsu. Nanti teman-teman yang berminat bisa langsung gabung di UKM tersebut. Dan jangan lupa teman-teman untuk jangan lupa like, follow, dan subscribe YouTube channel Liberi Umpu Official. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.